Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan analisis lingkungan dan bangunan dengan saya Bapak Rifki Aldila Primasworo. Oke, kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu persatu terkait dengan materi yang pertama atau materi yang setelah kemarin yang pertemuan yang pertama kita sudah menjelaskan terkait tata cara perkuliahan, kontrak perkuliahan, dan apa yang saya ajarkan. Maka pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan analisis lingkungan bangunan yang kaitannya ini kita banyak berbicara atau kita banyak ngobrol terkait dengan lingkungan, utamanya AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Kita langsung aja ke materi ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi perkuliahan yang Bapak ajar ini nanti banyak membahas terkait AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di mukadimah pertemuan yang pertama, bahwa nanti ini kajian atau AMDAL ini kita banyak membahas terhadap lingkungan, dampak-dampak besar apa yang kemungkinan terjadi dalam proses pembangunan tersebut. Otomatis nanti misalnya bangunan atau perusahaan apa nanti yang harus ada AMDAL, nanti itu ada di peraturan Permen LH nomor 5 tahun 2012. Di situ ketentuannya mana aja yang harus ada dokumen AMDAL ini. Oke, kita satu persatu akan Bapak jelaskan supaya kalian tahu proses atau tata cara dalam pembuatan dokumen AMDAL. Oke, ini kemarin sudah ya, ini terkait ada gambaran secara dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita, mungkin beberapa dampak terhadap lingkungan yang terbengkalai kemudian tidak diolah sehingga akan mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian dampak apa yang dihasilkan dari gambar tersebut? Kemarin sudah kita berusaha mencoba, ada beberapa teman kalian itu membahas. Nanti kita coba sinkronkan dengan apa yang Bapak jelaskan pada hari ini. Jadi secara garis besar AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan perlu adanya kajian, apakah dampak suatu pembangunan itu merugikan atau enggak. Nah, ini perlu adanya suatu dokumen yang namanya ini dokumen AMDAL. Kemudian AMDAL merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Jadi di sini salah satu alat ukur AMDAL ini yang saya Oke, saya ulangi, kata kuncinya adalah di AMDAL ini ada kata akibat dari suatu pembangunan, kemudian lingkungan hidup, dampaknya ke lingkungan hidup, dan cara menanggulangi dampak negatif. Jadi ketika kita menyusun dokumen AMDAL, kita juga melihat, tidak hanya melihat dari menanggulangi dampak negatif, tapi juga kita bisa mengembangkan dari dampak positif itu sendiri. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Di sini pengertian dampak. Jadi ketika kita mendengar kata dampak itu diartikan sebagai perbedaan antara keadaan lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya proyek atau kegiatan yang diperkirakan akan ada dengan adanya proyek atau kegiatan. Jadi dampak itu bisa tidak hanya negatif ya. Kalau kita mendengar dampak biasanya yang terbesit di pikiran kita adalah negatif. Tapi dampak yang kita nanti ulah di sini dapat bersifat positif. Jadi positif itu sangat menguntungkan, ataupun negatif yang merugikan. Kesalahan umum seringkali dampak berkonotasi negatif. Jadi kebanyakan orang ketika mendengar kata dampak itu pasti konotasinya negatif.
Nah, ini merupakan grafik dampak lingkungan. Jadi dampak itu tanpa ada proyek, kemudian dengan adanya proyek itu seperti apa. Jadi di sini dampak itu yang di bawahnya garis putus ini ya. Ini nanti dampak yang akan kita kaji atau kita akan ulas, seberapa besar sih dampak dari suatu pembangunan itu, apakah benar-benar merugikan atau bisa kita mempunyai solusi alternatif dari pembangunan atau rencana kegiatan tersebut. Kemudian dampak terhadap lingkungan. Jadi dampak lingkungan terhadap fisik dan sosial. Kalau kita berbicara terhadap fisik, maka yang terlihat oleh mata kita kelihatan jelas fisik. Misalnya di Kota Malang adalah pembangunan rumah sakit yang ada di Soekarno-Hatta. Jadi dampak fisiknya kan terlihat di situ. Rumah sakit itu kan ada namanya limbah. Jadi limbah tidak hanya limbah biasa seperti kita di rumah tangga, tapi di situ ada limbah-limbah yang harus memang ada treatment khusus. Misalnya limbahnya dari rumah sakit. Nah, itu bagaimana caranya menanggulinya? Itu dampaknya terhadap fisik. Kemudian kalau dampak sosial itu terhadap lingkungan sekitar. Kemudian bentuk proyek usaha kegiatan yang menimbulkan dampak fisik dan non fisik. Jadi kita mengulas fisik dan non fisik. Terjadinya dampak sebelum ada kegiatan fisik dan setelah kegiatan berakhir. Jadi ketika nanti berbicara dampak itu sebelum ada kegiatan seperti apa, nanti setelah kegiatan berakhir itu dampaknya seperti apa. AMDAL dilakukan apabila kegiatan belum berjalan. AMDAL tidak efektif untuk kegiatan yang telah berjalan. Jadi sebelum kita membangun suatu perencanaan atau rencana kegiatan, di awal kita harus mempunyai dokumen AMDAL. Supaya apa? Nanti kita bisa memperkirakan dampaknya ke depan seperti apa. Apakah rencana usaha ini akan mengganggu lingkungan sekitar, akan mengganggu biota ataupun lingkungan yang ada di rencana kegiatan pembangunan tersebut. Kemudian mengukur dan memperkirakan dampak, yaitu adanya kegiatan yang jelas dan adanya garis dasar atau kondisi atau rona lingkungan awal. Jadi ketika kita memprediksi atau memperkirakan dampak itu sudah jelas, kemudian ada namanya kondisi awal. Jadi kondisi awal itu nanti di dalam dokumen AMDAL itu dijelaskan di mana letaknya rencana kegiatannya itu, kemudian luasannya berapa hektar, itu akan nanti memperkirakan dampak yang dihasilkan. Misalnya jangka tadi ada jangka menengah, kemudian jangka panjang. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita berbicara jenis AMDAL. Jadi macamnya AMDAL itu apa saja, Pak? Di sini jenis AMDAL ada namanya AMDAL tunggal dan AMDAL terpadu atau multisektor. Apa artinya? Kajian, ketika kita berbicara AMDAL tunggal, maka kajian terhadap suatu kegiatan, misalnya pembangunan mall, itu termasuk AMDAL tunggal. Pembangunan kampus, pembangunan pelabuhan ikan, pembangunan pasar, atau pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau AMDAL terpadu atau multisektor, itu maksudnya apa? Berarti di sini melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Di situ ada instansi-instansi yang mempengaruhi atau yang terdampak. Kemudian fungsi dari AMDAL tadi di depan sudah saya jelaskan apa saja sih sebenarnya fungsi AMDAL. Yang pertama sebagai salah satu untuk pengelolaan lingkungan. Yang kedua, AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan atau feasibility study. Jadi ada studi kelayakan apakah dari pembangunan rencana kegiatan itu layak atau tidak. Nah, sebagai pengambilan keputusan maka harus ada AMDAL-nya seperti itu. Kemudian karena berbagai alternatif harus dikaji dan evaluasi, jadi semua itu harus diteliti dan harus dievaluasi. Kemudian jadi kalau kita berbicara hari ini AMDAL, maka sebenarnya ada alat pengukur pengelolaan lingkungan lain yang selain AMDAL. Di sini misalnya ada ecological impact assessment, dampak terhadap ekologi, kemudian ada environmental sensitivity analysis, analisis sensitivitas terhadap lingkungan, itu juga ada. Kemudian risk environment assessment, kajian lingkungan berisiko, kemudian habitat evaluasi atau analisis, jadi analisis habitat, baseline study atau analisis, kemudian KLS atau kajian lingkungan strategis, kemudian ada juga audit lingkungan atau environmental audit,
dan lain sebagainya sampai eco label, ISO dan lain-lain. Jadi di sini selain AMDAL sebenarnya ada alat pengelola lainnya. Jadi untuk pada perkuliahan ini yang kita bahas adalah AMDAL. Kalau kita membahas keseluruhan nanti mungkin waktunya tidak cukup seperti itu. Oke. Saya lanjutkan, apa sih sebenarnya manfaat? Jadi manfaat dan kegunaan. Kenapa sih Pak kita harus membuat dokumen ini? Manfaatnya apa? Jadi manfaatnya salah satunya yaitu agar dampak negatif usaha atau kegiatan dapat dihindarkan atau diminimalisir atau diperkecil, sedangkan dampak positif bisa dikembangkan secara optimal untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Ini manfaat lainnya. Kemudian meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan. Walaupun ada dampak, misalnya ada dampak, tetap ada dampak terhadap lingkungan, tapi bagaimana dengan dokumen ini atau kajian di dokumen AMDAL ini bisa diperkecil lagi sehingga tidak terlalu meluas seperti itu. Memang semua pembangunan itu pasti ada dampak terhadap lingkungan. Kemudian ketiga adalah mengembangkan dampak positif sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, ini salah satu atau beberapa manfaat dan kegunaan dari AMDAL itu sendiri. Kegunaan AMDAL yang pertama adalah menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Kemudian sebagai dokumen penting yang digunakan dalam pengadilan bila terjadi pertentangan antara pemilik masyarakat atau proyek. Jadi dengan adanya dokumen AMDAL itu sebagai bukti bahwa memang di sini ketika sebelum perencanaan itu sudah ada dokumen AMDAL ini, sehingga ketika ada ketidaksetujuan atau pertentangan maka dapat dibuktikan dengan dokumen AMDAL ini. Kemudian sebagai informasi atau pembanding bagi proyek lain. Kemudian kegunaan AMDAL lainnya sebagai informasi kondisi lingkungan suatu tempat, sebagai informasi atau pembanding saat pemantauan lingkungan. Kemudian bahan masukan untuk mempelajari alternatif, dan kegunaan AMDAL lainnya adalah sebagai salah satu bahan bagi pemegang keputusan. Tadi sudah dijelaskan di depan. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu kegunaan AMDAL bagi pengambil keputusan. Bagi pengambil keputusan, kegunaan AMDAL diantaranya untuk mengetahui apakah ada dampak negatif yang menimbulkan pertentangan dengan kegiatan lain. Jadi dengan kita menyusun AMDAL itu dampak negatif bisa meminimalisir dampak negatif yang ketika bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Kemudian kegunaan yang lainnya adalah ada cara penanganan dampak negatif yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah sejauh mana pengaruh pada lingkungan yang lebih luas. Jadi di situ akan diperkirakan dampak terhadap lingkungan secara luas. Kemudian keempat, kapan dan berapa lama dampak berlangsung. Jadi ketika kita memperkirakan dampak itu, apakah tadi yang sudah saya sebutkan, apakah jangka menengah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun. Kemudian kegunaan AMDAL bagi pemilik proyek, yaitu melindungi proyek dari tudingan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan. Jadi di sini nanti ada komisi tugasnya untuk memonef atau memonitoring dan evaluasi apakah masing-masing rencana kegiatan yang ada itu yang di Permen LH nomor 5 tahun 2012 itu. Jadi di situ nanti kita bahas kegiatan mana aja yang harus ada AMDAL-nya. Di situ sudah ada kriteria secara lengkap. Kemudian melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran suatu dampak negatif. Kemudian sumber informasi kondisi lingkungan sekitar. Jadi di dokumen itu bisa dilihat kondisi lingkungan di sekitar perencanaan kegiatan. Kemudian sebagai bahan untuk analisis pengelolaan proyek. Nah, ini kegunaan AMDAL bagi pemilik proyek. Kemudian kegunaan AMDAL bagi pemilik modal apa fungsinya? Itu menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat mencapai tujuan dari misinya dalam membantu pembangunan. Menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali. Kemudian bahan untuk menentukan prioritas pinjaman. Kemudian yang terpenting ada kegunaan AMDAL bagi masyarakat. Jadi misalnya masyarakat di sini dalam artian yang terkena dampak, mengetahui rencana pembangunan di daerahnya. Jadi dengan adanya dokumen AMDAL nanti masyarakat itu diundang untuk melaksanakan FGD atau forum group discussion, atau kita diskusi bersama. Misalnya di sini nanti Pak atau Bu akan direncanakan kegiatan. Nah,
Dengan AMDAL ini jadi masyarakat itu tahu yang akan dibangun di daerahnya. Yang kedua, kemudian mengetahui perubahan yang akan terjadi nanti di dokumen AMDAL itu. Ketika sudah dilaksanakan kegiatan, mereka akan tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian memahami proyek dengan jelas, mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan. Jadi masyarakat di sekitarnya itu nanti akan dilibatkan dalam pembangunan tersebut. Kemudian mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan proyek dan dalam pengelolaan lingkungan secara umum. Oke, jadi tadi di depan itu slide bagaimana kegunaan AMDAL mulai dari pemilik proyek, kemudian dari pemilik saham atau modal, dan kegunaan bagi masyarakat. Nah, di slide berikut, slide ini adalah kerangka pikir penyusunan dokumen AMDAL. Jadi bagaimana mulai dari awal dokumen itu disusun sampai dengan akhir atau finish atau keluar outputnya. Jadi di sini ada dibagi tiga, ada pelingkupan. Nanti kita bahas satu persatu pelingkupan. Yang di sini meliputi ada dokumen kerangka acuan atau KA, kerangka acuan. Kemudian dianalisis, ada dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Kemudian ada dokumen RKL atau PL atau proses pengendalian. Ini ada namanya dokumen rencana pemantauan dan rencana pengelolaan lingkungan. RKL, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Nah, di sini ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Jadi tidak serta-merta ini perlu AMDAL, jadi dilihat dulu alurnya. Mulai dari di sini warna biru ada rencana kegiatan. Kemudian dari rencana kegiatan ini masih rencana ya. Jadi AMDAL itu, dokumen AMDAL itu berfungsi ketika pembangunan atau rencana pembangunan itu belum dimulai. Jadi di awal harus mempunyai dokumen AMDAL. Di sini ada warna biru, ini rencana kegiatan. Kemudian identifikasi dampak potensial. Kemudian ada rona lingkungan. Rona lingkungan itu lingkungan sekitar itu bagaimana diidentifikasi nanti ketika akan direncanakan program atau kegiatan. Di sini ada dampak, jadi diperkirakan dampak potensial A sampai F. Dampak potensialnya seperti apa? Ketika sudah ketemu ada dampak-dampak potensial, maka dievaluasi. Kemudian setelah dievaluasi keluar dampak input titik 1, 2, dan 3 dievaluasi. Kemudian pada tahap analisis ada perakiraan dan evaluasi dampak. Jadi dianalisis kira-kira dampaknya terhadap lingkungan itu seberapa jauh. Di sini ada namanya perakiraan besaran dan sifat penting dampak untuk setiap DPH. DPH itu apa? Karakteristik dampak lingkungan. Kemudian mengevaluasi yaitu telah terhadap keterkaitan kan interaksi seluruh. Dan ada tahap analisis. Kemudian yang selanjutnya ada tahap pengendalian atau di sini ada namanya dokumen RKL dan RPL. Ada penilaian. Kemudian ada rencana pengelolaan dampak lingkungan, dampak penting dan dampak lingkungan lainnya. Jadi di sini mulai awal rencana kegiatan, diperkirakan dampak apa yang akan terjadi, kemudian mengevaluasi dampak, kemudian dampak itu keluar nanti alternatif apa yang akan dilakukan. Seperti ini. Jadi secara kerangka pikir di sini bagaimana penyusunan dokumen AMDAL itu sendiri. Jadi memang prosesnya itu dari awal memang prosesnya panjang. Jadi memang di sini nanti minimal kalian tahu bagaimana nanti prosesnya dari awal sampai akhir. Kemudian setelah dokumen AMDAL itu nanti disusun mulai dari rencana kegiatan sampai nanti terakhir keluar dokumen sampai akhir ya. Di situ nanti keluar rekomendasi. Jadi rekomendasi yang dilakukan oleh pengambil keputusan berdasarkan kajian AMDAL. Jadi AMDAL yang sudah jadi, apakah perlu? Yang pertama, proyek tidak boleh dibangun atau proyek boleh dibangun sesuai dengan usulan berdasarkan dokumen AMDAL. Misalnya proyek A itu boleh dibangun tapi dengan persyaratan ini A, B, C, D. Atau proyek boleh dibangun dengan persyaratan tertentu. Nah, ini ada persyaratan. Ada persyaratannya, ini tergantung hasil dari dokumen AMDAL itu sendiri. Apakah nanti memang pembangunan itu perlu adanya
usulan yang memang dampak itu bisa diminimalisir seperti itu. Jadi ada 3 rekomendasi yang akan keluar ketika dokumen AMDAL itu sudah disusun seperti itu. Jadi kebanyakan di masyarakat itu dokumen AMDAL itu memang mereka tidak punya, sehingga penyusunan dokumen AMDAL itu disusun ketika ada sidak. Jadi sidak ada komisi lingkungan. Nah, ketika tidak ada dokumen AMDAL, maka biasanya kegiatan atau pembangunan kegiatan tersebut akan di stop ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sedikit yang bisa Bapak sampaikan terkait di awal pengertian AMDAL, dan di awal ini supaya kalian lebih memahami, karena nanti pertemuan ini nanti next bersambung kedua bagaimana tata cara pelaksanaan AMDAL. Nah, ini sudah habis, silakan nanti kalian pelajari lagi, kalian putar, kemudian ketika ada pertanyaan silakan kalian ajukan di kolom komentar, atau pada waktu minggu depan pada waktu Zoom bisa kalian ajukan pertanyaan. Terima kasih, kita bersambung di part kedua ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.